adalah Citroen C3 Aircross, SUV 7-seater barunya Citroen. Nah, yang menarik adalah kita sekarang lagi ada di Paris, Prancis buat langsung videoin mobil ini. Tapi mobil yang kalian lihat ini itu nggak dijual di Eropa ya. Jadi Eropa itu punya C3 Aircross juga, cuman C3 Aircross yang ini itu dipasarin di negara yang beda ya. Jadi dia dijual di India dan sebentar lagi bakal dijual di Indonesia buat non SUV 7-seater lainnya. Kayak misalnya Toyota Rush, terus misalnya Xpander Cross, XL7 dan lain-lainnya. Nah buat detailnya, simak di 10 harga yang dari Citroen C3 Aircross. Satu, beda dengan versi Eropa. Kayak yang kita bilang, C3 Aircross yang ini beda dengan C3 Aircross versi Eropa ya. C3 Aircross Eropa berupa hatchback 5-seater biasa yang bentuknya sedikit ke MPV-an gitu. Sedangkan C3 Aircross yang ini adalah SUV 5+2 atau 7-seater ya. Platformnya beda, mesinnya beda, dimensinya juga beda. Nah, C3 Aircross yang ini baru dikenalin di India dan di Amerika Selatan. Di sana pun juga baru dikenalin ya, belum full dirilis. Dan Indonesia jadi negara selanjutnya yang bakal kebagian si C3 Aircross ini. Asik ya, cepet juga kita dapetnya. Nah, kenapa sih disebutnya 5+2 atau 5+2? Nah, jadi meskipun jok baris ketiganya sebenarnya cukup oke ya, tapi di kedua jok paling belakangnya C3 Aircross ini bisa dilepas tuh joknya kalau pas lagi nggak dibutuhin. Unik ya. Nanti kita detailin lagi di bagian bagasi caranya. Anyway, kalau di India, si C3 Aircross ini diketemuinnya sama SUV compact kayak Creta, Seltos, Grand Vitara, dan sejenisnya. Soalnya dimensinya emang lebih nyerempet itu. Nah, di Indonesia, C3 Aircross ini bakal diketemuin sama salah satu segmen yang lagi super populer di sini, yaitu low SUV ya, alias SUV terjangkau 7-seater. Yang artinya, dia bakal ketemu sama kompetitor kayak Toyota Rush, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer X, dan sejenisnya. Meskipun dimensinya C3 Aircross ini sedikit lebih compact dibanding mereka ya. 2. Belum dijual. Sampai dengan video ini naik, Citroen Indonesia belum menjual resmi C3 Aircross ini ya. Bahkan mobil ini pun sebenarnya belum ada di Indonesia. Kita videoin ini langsung di Perancis. Dan Citroen bilang mereka bakal bawa mobil ini ke Gias 2023 buat mulai diperkenalkan ke Indonesia dan bakal segera dijual setelah itu. Nah, karena belum dijual, jadinya Citroen juga belum ngasih tahu variannya ada apa aja, warnanya ada apa aja, dan harganya C3 Aircross ini berapa. Tapi seandainya harganya bisa di bawah 300 juta sih, misalnya ya 270 juta gitu. Menarik juga ya. Kalian komen di bawah deh ya, berapa menurut kalian harga yang cocok buat C3 Aircross di sini. 3. Mesin turbo. Nah, kalau semua low SUV di sini pakai mesin 1500 cc, C3 Aircross pakai mesin yang beda nih ya. Khusus varian bertransmisi otomatisnya pakai mesin turbo, tepatnya 1200 cc 3 silinder dengan turbocharger. Citroen belum ngerilis angka resminya ya. Di India pun belum ada nih detailnya mesin si C3 Aircross ini. Tapi di India sendiri emang si Citroen punya mesin 1200 cc dengan turbo buat C3 yang biasa ya. Nah, itu tenaganya 110 HP dan torsinya 190 Nm. Nanti kita detailin lebih lanjut ya, apakah yang di C3 Aircross ini tenaganya juga mirip. Citroen juga belum bilang transmisi otomatis jenis apa yang bakal dipakai. Semoga model konvensional sih ya, bukan AMT. Tapi yang jelas mereka bilang pasti ada transmisi otomatis ya C3 Aircross yang masuk sini. Gak cuma manual aja kayak C3 yang biasa kemarin. Oh, dan ada sistem idling stopnya nih buat matiin mesin sesaat pas lagi berhenti dan nyala lagi pas mau jalan lagi. Buat sedikit nambah irit lah ya. Dan kayak C3 biasa juga, C3 Aircross ini berpenggerak roda depannya. 4. Eksterior gagah. Kalau lihat desain luarnya C3 biasa, kita masih pro kontra ya. Kayaknya ciri khas mobil negara berkembangnya itu kentara banget. Desainnya C3 Aircross ini ninggalin kesan yang beda nih, jauh lebih positif menurut kita. Lihat dari depan, samping maupun belakang, kesan gagah atau tangguh khas SUV itu jelas lebih kelihatan ya dibanding di C3 yang emang lebih mirip hatchback yang ditinggin gitu. Dan meskipun Citroen Indonesia belum ngerilis dimensi resminya, tapi di India dikasih tahu nih panjangnya C3 Aircross ini 4,3 meteran dengan wheelbase 2671 mm. So, emang lebih compact dibanding calon kompetitornya di sini ya. Meski menurut kita kelihatan lebih gede sih kalau kalian lihat langsung. Oke, detail desainnya ya. Depannya sebenarnya desain bagian atas itu dibuat mirip C3 yang biasa. Tapi di C3 Aircross ini logo chevronnya itu nggak beneran nyambung ke list hitam gloss di tengahnya ya. Jadi kayak agak kepisah gitu. Dan yang bikin lebih ngebedain lagi, bagian bawah listnya juga dibuat panel hitam gloss dengan tambahan grill bolong-bolong yang cukup besar. Terus kepisah nih sama garis body color yang panjang dan nyambung lagi ke grill radiator sekaligus housing fog lampnya yang sekaligus ada panel abu-abunya ya. Kap mesinnya mirip di C3 yang banyak lekukannya.
spionnya, tapi dengan desain bumper bedanya itu emang overall jadi kelihatan jauh lebih proper ya. Detail lampunya ada DRL LED, lampu kecil LED, lampu besar dan lampu jauh halogen, lampu sein halogen dan fog lampnya halogen. Tapi Citroen Indonesia bilang mau diusahain nih, si Tri Aircross yang masuk sini bisa punya lampu besar LED biar kayak kompetitor-kompetitornya. Kita tungguin nanti ya. Sampingnya, nah ini menurut kita bagian yang paling defining ya si Tri Aircross ini. Di belakang jendela pintu belakangnya itu nggak langsung dibuat nyambung sama jendela gede lagi kayak SUV 7-seater kebanyakan. Tapi dikasih dulu nih pilar yang cukup gede dan baru nyambung sama kaca belakang yang lebih kecil dibanding di Citri biasa. Bentuk pintu belakangnya sama kayak Citri biasa ya, tapi belakangnya tentu lebih besar. Dan airbump-nya alias panel hitam di pintu itu dibuat beda nih sama Citri biasa. Di sini terpisah gitu dari cladding plastik hitam yang paling bawah. Sayangnya detail kayak handle pintu model cepol kayak gini masih dipertahanin ya. Meski untungnya lampu sein defender udah nggak ada tuh, diganti model yang terintegrasi di spion kayak gini. Velg 4 spokesnya juga kelihatan lebih proper dan emang lebih gede ya, 17 inci di sini. Makanya stance-nya overall lebih oke. Bannya 215/60R17, oke lah ya. Ada roof rail meski karena bentuknya full nyambung gini, kelihatannya sih emang lebih buat hiasan aja dibanding fungsional. Belakangnya di Citri Aircross jauh lebih mengotak dan vertikal dibanding Citri biasa nih. Paling kelihatan dari panel hitam di bawahnya itu dibuat lebih lebar dan reflektornya di sini masuknya ke panel silvernya dibanding di Citri biasa yang ada di panel hitamnya. Kedua lampu belakangnya juga kepisah sama pintu bagasi yang lebih lurus dan kali ini kedua lampu yang bermodel ketiga dimensinya itu disambungin sama panel hitam vertikal yang ada motif-motif penerus emblem Chevron di tengahnya ya. Oh, dan kali ini ada wiper belakang itu ya, lebih proper jadinya. Ada spoilernya juga dan bahkan antenanya pun sirip hiu kayak gini. Nice lah ya. Knalpotnya ngumpet di ujung kanan sini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya halogen dengan Hammond stop lamp halogen, lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya halogen di sebelah kiri. Tapi coba lihat deh, lampu nomor platnya LED loh itu. 5. Interior unik. Kalau kalian pernah lihat interiornya Citri yang dijual di Indonesia, well, interiornya Citri Aircross sebenarnya kurang lebih mirip ya, tapi dibuat jauh lebih proper. Paling mirip sih desain dashboardnya ya, tapi di Citri Aircross pakai kombinasi bahan dan warna yang beda nih. Yang di Citri anodized orange misalnya, di Citri Aircross jadi anodized bronze dan dengan motif yang agak beda deh kalau dilihat dari dekat. Warna dashboard bawahnya pun jadi putih ivory gitu ya, so lebih ninggalin kesan yang lebih mewah. Dan paling berasa sih karena instrumen clusternya di sini jadi layarnya besar gini ya, dan setir flat bottomnya itu di Citri Aircross dilapis kulit lingkarnya, so emang ninggalin kesan overall yang lebih mewah. Lebih mewah lagi kalau lihat joknya nih. Kalau di Citri biasa kan model pakai yang headrest terintegrasi itu, di Citri Aircross pakai model headrest terpisah dan bentuk jok overall yang lebih proper ya. Di Citri Aircross ini bahan joknya dilapisin kulit sintetis warna abu-abu keputihan gini, makanya ninggalin kesan lebih mewah dan airy di dalam mobilnya ya. Jok baris keduanya juga jauh lebih proper ya, ada headrest terpisah gini dan pakai model jok yang overall lebih gede dan lebih suportif dibanding di Citri biasa, so harusnya bakal kerasa jauh lebih nyaman. Dan Citri Aircross ini pakai layout 5+2 ya, yang mereka sebut Flexi Pro Seating. So, ada jok baris ketiganya nih yang kelihatan cukup besar dan proper juga. Tapi ini bisa full diangkat atau dihilangkan kalau emang kita butuh space yang lebih gede. Not bad ya. Hal yang lebih simple kayak pintunya pun dibuat lebih proper. Meskipun bahan atasnya masih full plastik, tapi minimal dibuat sandaran tangannya ada lapisan kulitnya yang beda warna ya. Jadi sekilas lebih premium. Sama ya, pintu belakangnya pun kayak gitu, lebih proper dibanding Citri biasa. Oh, dan lihat tuh plafonnya. Selain pakai warna yang terang, bahkan ada tambahan double blower juga buat jok baris keduanya. Asik ya. Pegangan tangan plafonnya di depan sayangnya nggak ada nih, yang di bagian penumpang depan maupun driver ya. Nah, di baris keduanya dapat yang model fix gini pegangan tangannya, bentuknya cukup unik ya. Sedangkan di baris ketiga nggak ada pegangan tangannya. Lampu kabinnya di depan ada satu halogen dan di tengah ada satu lagi halogen kayak gini. Sun visornya yang kanan polos ya, nggak ada apa-apanya. Yang kiri ada kacanya tapi nggak ada covernya. Dan spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di Citri Aircross ini? 6. Konfigurasi jok. Oke, masuk ke depan. Buka pintunya sebenarnya cukup berat ya. Lebih berat dibanding di Citri meski pakai pintu yang sama. Tapi emang gak sesolid feel pintunya Expander Cross, Stargazer atau XL7 gitu sih ya. Nampak ke dalamnya cukup tinggi nih, not bad ya. Tapi masih gampang. Nah, ini posisi duduk di depannya termasuk tinggi nih ya. Emang jadi salah satu poin yang Citroen bilang di Citri Aircross ini adalah posisi tingginya ini. Makanya visibilitas buat ngeliat ke depan juga cukup oke. Kebantu sama pinggir kap mesinnya tinggi juga ya. Kaca sampingnya juga cukup gede meski emang spionnya masih di pilar as itu ya posisinya. Pengaturan jok drivernya manual.
tinggal slide, recline, dan bisa diatur naik turun. Sedangkan penumpang depannya slide dan recline aja. Nah, headrestnya bisa dinaik turun ini, meski belum terlalu maju sih posisinya, tapi oke lah, nggak terlalu ngedanga kalau kepala kita sandaran sambil nyetir. Sisa ruang kepalanya aman tapi nggak luas-luas banget ya. Di tengah yang sisi driver ada armrestnya ini cuma bisa naik dan turun aja ya. Tapi ini empuk banget sih, emang mantap. Sandaran tangannya di pintu juga empuk nih, dilapis kulit. Seat beltnya nggak bisa diatur naik turun ya, fix posisinya. Sedangkan setirnya hanya bisa diatur tilt atau naik turun aja. Tapi posisinya udah cukup jauh sih dari dashboardnya ya. Buat sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan dan pad plastik. Tapi nanti yang transmisi otomatis kita harus lihat lagi ya kayak gimana. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, buat masuk ke belakang pintunya agak mirip sama yang depan ya. Sama ya, di kelasnya masih termasuk agak ringan nih. Sudut bukanya cukup lebar dan karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi masuknya kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, posisi duduk kita di tengah sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Sudut pahanya juga ketopang sempurna nih. Oke lah ya, nyaman sih jok tengah sini. Nggak bisa digeser maju mundur ya joknya. Tapi ruang kakinya termasuk oke nih. Masih lega, mantap. Ruang gerak sepatu juga masih aman banget ya. Headrestnya yang kiri dan kanan adjustable ya. Yang tengah nyatu kayak gini kecil nih. Tapi emang jok overallnya udah cukup tinggi sih ini bentuknya. Nah, pakai tali ini sudut rebahannya bisa diubah sedikit ya. Ada 3 step ubahannya. Nggak sampai rebah banget, tapi emang cukup oke lah buat bikin relax pas jalan jauh. Ruang kepalanya masih aman banget ya. Buat sandaran tangan di pintu kayak di depannya dapat lapis kulit, jadi cukup empuk. Tapi emang nggak ada armrest di tengahnya. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih cukup mudah. Tapi karena gundukan lantainya cukup tinggi, jadi kaki kita sebaiknya di kiri kanannya ya. Jok tengahnya sedikit lebih tinggi, tapi masih cukup empuk nih. Belakangnya masih cukup empuk juga ya. Nah, tapi karena headrestnya super pendek gini, jadi kalau kita mau sandaran, kepalanya pasti ngedanga. Ruang kepala di tengah sini sama aja ya kayak di kiri kanannya. Dan seat belt di tengah sini sayangnya masih 2 titik ya. Oke, buat ke paling belakang. Kalau lewat dari sebelah kanan sini sebenarnya nggak bisa ya. Soalnya kalau kita turunin joknya, dia cuma bisa turunin bagian atasnya aja. Jadi emang kita harus lewat sisi kiri sini. Nah, kalau dari kiri, tinggal tarik ini dan joknya bakal langsung mental ke depan. One touch tumble ya dia. Terus kita tinggal napakinnya aja deh. Nah, ini jok baris ketiganya. Headrestnya adjustable nih ya. Kita naikin dulu deh. Dudukan joknya cukup kecil dan rendah nih ya. Jadi kelihatan ya, sudut paha kita yang tingginya 173 cm emang masih cukup naik nih, dan pasti agak pegel sih kalau buat jalan jauh. Sudut sandaran jok paling belakang sini fix ya, emang masih termasuk agak tegak sih. Ruang kepalanya sisa segini masih cukup sih buat kita, tapi udah pas-pasan. Ruang kakinya masih sisa sedikit nih, not bad lah ya, ternyata buat kita pun masih ada sisanya. Ruang gerak sepatunya juga masih sisa sedikit, not bad. Nah, ada tempat buat sandarin tangan ya, yang gak bukin plastik sama bahan bludur kasar di depannya ini. Sama ya, yang kanan juga ada. Tapi emang yang ngasih rasa sempit banget sih jendelanya ini ya. Dia super mungil dan super ke belakang gini. Jadi meskipun dari luar ngasih kesan yang lebih tangguh ke desain mobilnya, tapi efeknya ke yang duduk di belakang sini emang lebih claustrophobic gitu jadinya. Tapi ya overall not bad lah ya. Kalau buat penumpang yang tingginya di bawah 165 cm atau di bawah 160, ini masih usable banget kok baris ketiganya. 7. Detail fitur. So, soal fiturnya, C3 Aircross ini nggak sebasic C3 biasa yang pernah kita review ya. Ada beberapa yang cukup oke kalau emang harganya dia nanti di bawah 300 jutaan. Meski tetap ada yang harus diimprove juga sih ya. Pertama, spionnya, tenang, dia udah nggak manual lagi ya. Pengaturannya elektrik pakai knob kayak gini sekarang. Nah, tapi yang masih manual pelipatannya nih. Nanti coba kita tunggu ya pas masuk Indonesia, apakah bakal ada spion lipat elektriknya atau enggak. Soalnya ini speknya belum final ya. Instrumen clusternya bukan lagi monokrom tanpa tachometer ya. Sekarang full digital TFT 7 inci kayak gini. Ada 2 tema nih, warna kaki gini dan warna hitam ya. Infonya yang kiri ada bensin dan sisa jarak pengendara, yang kanan ada temperatur luar dan mesin, dan menu yang bisa dipilih ada trip meter A dengan konsumsi BBM rata-rata dan kecepatan rata-ratanya, trip meter B dengan info yang serupa, tire pressure warning system, tachometer, ecometer, dan bisa dikosongin ya. Nah, kalau digeser ke kanan bisa masuk settings nih ya. Di vehicle settings bisa mati nyalain overspeed alert. Di user settings ada buat atur brightness, ganti tema, ganti satuan unit, ganti bahasa, mati nyalain indikator eco. Terus ada buat ngecek warningnya, dan terakhir ada pengingat servis. Oke, inputnya di depan ada 1 power outlet dan 1 USB port. Dan di baris kedua ada tambahan 2 USB port lagi di tengah sini ya, not bad. Dan bahkan yang keren di baris ketiga pun masih ada tambahan 2 USB port lagi nih. Nice. Setirnya yang sebelah kanan ada tombol buat kontrol audio, voice command, dan kontrol Bluetooth. Yang kiri ada buat kontrol MID-nya ya. Wipernya yang depan intermittent dan yang belakang ada wipernya juga. Dan lampunya manual ya, plus tetap ada manual levelingnya juga buat ngatur ketinggian sorotan lampunya. AC-nya manual ya, tapi lengkap sih dia, ada heaternya segala. Dan ada arah angin ke kaki plus defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. So not bad ya. Plus yang bedain sama C3 biasa, di C3 Aircross ini ada double blowernya nih. Citroen belum bilang sih ini air circulator atau double blower. Nanti kita tunggu pas kita bisa cobain ya. Tapi dia ada 3 level nih kipasnya. Head unit ya, sebenarnya sama persis kayak yang punya C3 biasa ya, 10,5
inci. Yang ngebedain cuma temanya aja ya. Di C3 Aircross pakai tema kaki kayak instrumen cluster dan interiornya gini. Di paling kiri ada kontrol volume dan paling kanan ada shortcutnya. Menunya ada radio, Bluetooth teleponi, ada wireless Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Nih, yang kita tunjukin di unitnya C3 biasa ya. Jadi kita bisa setel aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain tanpa pakai kabel. Sisanya, yang paling unik di settingsnya ada speed dependent volume control nih. Jadi kalau kita jalannya makin kenceng, otomatis volumenya jadi tambah keras dan sebaliknya. Sisanya mirip-mirip di C3 biasa ya. Jendelanya misalnya keempat-empatnya auto down sih, tapi kontrolnya nggak terpusat ya. Yang di sisi driver itu cuma ada buat kontrol kedua jendela depan aja. Sedangkan kedua jendela belakangnya kontrolnya ada di tengah belakang sini nih. Kuncinya manual, cuma ada tombol lock dan unlock aja ya. Tentunya mati nyalain mesinnya juga masih puter kunci gini. Gimana? Menurut kalian cukup nggak fitur-fitur segini? 8. Safety biasa aja. Sayangnya kayak C3 biasa, safety-nya C3 Aircross ini juga termasuk biasa aja ya. Yang cukup keren sih ada tire pressure warning. Jadi kalau ada ban yang kempes, nanti kita bakal dikasih peringatan. Dan khasnya mobil dari India, ada overspeed alert yang bisa ngasih peringatan kalau kita udah ngelebihin angka kecepatan tertentu. Airbag-nya hanya 2 aja ya, di depan aja. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya tromol. Tentunya ABS dan EBD ada yang lengkap. Nah, meskipun unit yang bertransmisi manual ini nggak ada stability controlnya, tapi di yang Matic yang masuk Indonesia nanti ada ya. So, not bad lah ya. Ada hill hold controller juga, jadi kalau mobilnya berhenti di tanjakan, pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas buat jalan lagi, rem mobilnya bakal ketahan sesaat supaya nggak pakai merosot dulu ya mobilnya. Sensor parkir di belakang ada 2 titik nih yang terintegrasi. Dan ada kamera mundurnya juga nih ya. 9. Bagasi dan storage. Oke, bagasinya C3 Aircross buka pintunya pakai tombol nih ya. Nah, ini bagasinya kalau semua jok lagi dipakai. Sisa ruangnya sayang emang super sedikit nih. Makanya disebutnya 5+2 ya. Jadi kalau mau ruang bagasi yang lebih proper, emang jok paling belakangnya harus dilipat atau dikeluarin. Anyway, bibirnya sedikit menyempit di bagian bawahnya nih. Dan jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi nih ya. Jadi kalau angkat barang berat agak sulit. Bibirnya ke lantai bagasi juga dalam ya. Jadi kalau keluarin barang perlu diangkat dulu. Oke, detail ya. Di sebelah kanan sini nggak ada apa-apa sih ya. Sedangkan ini yang kiri ada lampu LED-nya ya. Nah, yang sebelumnya kita bilang kedua jok baris ketiga ini bisa dilepas. Ini ada petunjuk caranya ya di belakang joknya. Pertama, kedua jok belakang ini bisa dilipat satu-satu ya pakai tuas di atas sini. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa naruh barang di atas ya. Tapi kalau mau lebih luas lagi, tinggal tarik aja tali yang ada di bawah sini nih. Nah, joknya bakal kejetek. Tinggal kita angkat deh, dan ini ringan ya, gampang angkatnya. Satu lagi juga bisa ya. Nah, jadi jauh lebih luas deh bagasinya. Dan lantainya rata nih sama belakangnya ya. Kita jadi bisa masukin barang yang lebih tinggi ya. Oh, dan kalau jok baris ketiganya lagi dilipat, jadi ada gantungan belanjaan ya. Sebelah kiri 3 kg maksimal. Dan yang sebelah kanan juga ada nih maksimal 3 kg. Kalau mau luasin lagi, jok baris kedua juga bisa dilipat dengan konfigurasi 40/60. Nah, kalau kita lipat yang kiri, kita bisa masukin barang yang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di tengah. Kalau dilipat yang kanan juga, nah jadi lebih luas gini ya bagasinya. Paling kalau kita mau agak ratain lantainya, jok baris ketiganya bisa kita pasang lagi ya dalam posisi sandarannya turun. Oke, buat tutup bagasinya ada handle di sebelah kanan pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. C3 Aircross yang masuk Indonesia nanti diimpor tuh alias CBU dari India ya. Sama kayak C3 biasa juga. Belum ada keterangan nih bensin yang dipakai ke C3 Aircross ini spek minimalnya round berapa secara dia mesin turbo kan. Nanti deh kalau udah ada unit resminya di sini kita infoin lebih lanjut ya. Dan karena belum dijual resmi juga, jadi belum ada program after sales kayak garansi berapa lama atau gratis servisnya berapa lama. Nanti ya cek di video C3 Aircross yang final di sini. Oh iya, suspensinya meskipun Citroen gak pakein progressive hydraulic cushion kayak di C4 atau C5 Aircross itu, tapi Citroen bilang C3 Aircross ini tetap ada flying carpet effect-nya ya, alias suspensi yang nyamannya itu. Begitu juga feel yang cocooned atau terkungkung di dalam mobil karena kekedapannya dia. Tapi kita bakal tes hal-hal itu nanti ya, begitu udah ada unitnya. So, gimana menurut kalian soal Citroen C3 Aircross ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time. Jadi gimana rasanya nyetir di Perancis? Luar biasa. Trafiknya nggak beda jauh sama Indo, tapi yang bikin beda orang sini kalau nyetir tuh gesit.
Gue diselak berkali-kali nggak pakai sen lagi. Anjir gila. Kayak lampu merah, baru kuning nih mau hijau, orang tuh jalan gitu kan. Kalau di Indonesia baru kuning udah diklakson. Ngambek bikin tweet. Iya, jadi trafiknya walaupun ada tapi jalan gitu. Please orang Indonesia take notes. Jangan terlalu lemot kalau nyetir.